Malam ini kita lagi ada di Kopi Sahabat. Kopi Sahabat Sahabat itu Karib. letaknya ada di mana? Ini di perumahan PT HII, Apaan tuh daerah Apaan sih? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Makanya udah ada melintang nih di dunia pertelevisian, dari mulai TV tabung sampai TV layar datar. Beberapa sinetron ataupun perfilman itu macam-macam peran. Ada extras, ada pemain harian, ada pemeran utama, ada pemain karakter. Jadi itu termasuk pemain karakter. Karena badannya memang lain daripada yang lain, besar. Kadang-kadang kan film tuh butuh orang yang gede, butuh orang yang gemuk. Ya ini itu disebutnya tuh sebagai pemain karakter. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi. Ya dalam sinetron pun sama. Gak mungkin sekarang rata, tinggi, kecil semua, ya nggak mungkin. Dan nggak mungkin diambil yang ganteng-ganteng semua, yang cantik-cantik semua, enggak Ya, kan enggak ya? lah, Pasti enggak. campur-campur sesuai dengan realita kehidupan pastinya. Ini kucing lu bandel juga nih, naik-naik dulu. Makanya jangan takut Ah. buat orang-orang yang punya kemampuan berakting. Aduh, aku mah gemuk. Aduh, aku mah nggak cantik. Aduh, aku mah apa? Itu dalam perfilman tuh nggak ada seperti itu. Justru kita pede, kita punya kemampuan, kita bisa berakting. Jangan lihat fisik. Lu minder gak kalau misalnya ketemu sama Aman-Aman Nopo gitu? Ya kagak lah. Kagak ya? Kita kan sama Irma Rahim. Ya kagak. Lagi sama gue. Jadi lu udah punya ini sendiri ya, udah Iya. punya strategi sendiri. Memang Iya. gini ya, kalau dalam film kan kalau misalnya nyari yang badannya berkarakter gini susah banget beneran. Susah bener. Dan biasanya harganya agak beda. Mahal ya. Kalau yang berkarakter beda sama extras gitu kan. Extras sudah ada standarnya sekian. Nantilah episode selanjutnya kita ini masalah harga ya. Harga extras berapa, pemain harian berapa, pemeran utama berapa. Tapi kalau pemeran utama biasanya tergantung sih. Tapi kalau extras sih rata-rata sama semua. Rata-rata PH sama manapun juga. PH tuh udah pada megang karakter masing-masing nggak sih? Apa harus punya manajemen atau agensi gitu yang menaungi si karakter itu? Salah satu PH pasti dia udah kenalan dengan manajemen ini, manajemen ini, manajemen ini, manajemen ini. Oh, contohnya di manajemen AGM Production, contohnya gitu kan. Saya Nah, oh tahu nih di AGM Production ada nih yang gemuk, pasti dia nyarinya ke kita. Oh ada nih di AGM Production yang tinggi. Di AGM Production ada, mereka biasanya udah punya catatan sendiri biasanya. Jadi mereka nggak mau pusing, PH tuh biasanya nggak mau pusing, langsung telepon manajemen, langsung aku mau yang ini dong, aku mau yang ini dong. Gitu. Jadi PH itu nggak turun langsung ke lapangan Ya ya? kali Pak, Enggak, PH gini. turun nyari-nyari satu-satu kan nggak Bukan. mungkin. Jadi gini teh. Gini sih bener-bener. Nggak cuman gini kan orang-orang zaman dulu ya. Gue berpikirnya zaman dulu itu katanya, nih misalnya sutradara lagi main ke mall nih, terus gak sengaja ketemu cewek cantik atau nggak sengaja ketemu orang yang berkarakter nih, terus dipanggil, yuk syuting. Apa zaman sekarang masih sama kayak gitu? Apa Enggak, gimana? no. Contohnya sekarang. Sekalipun kita ketemu di mall, wih cantik. Sekarang yang cantik Bejibun. Banyak banget gitu kan. Apalagi cantik dari aplikasi. Jadi tanya, Pak, ini aja bisa kurus Pak. Ini udah segini bisa jadi segini. Bisa direnovasi nih. Pakai rumah. Bangunan kali renovasi. Kalau dalam aplikasi. Sekarang tuh justru gini, kalau di mall, aku sebagai produser contohnya, itu cantik banget kan gitu kan. Kita nggak tertarik, biasa aja. Nggak tertariknya atas dasar apa? Nggak tertariknya ada, kita nggak hanya lihat cantik. Kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, ih kamu cantik banget ya, ih kamu bisa acting nggak? Ya nggak juga. Kayak gitu. Biasanya orang yang punya kemauan, biasanya orang yang pengen terjun ke entertain, dia pasti bakal mencari kelas acting. Dia bakal mencari manajemen, apalagi udah percaya diri gitu. Kalau dia memang cantik, ngerasa jago acting, gue mau cari manajemen, gue mau cari kelas acting gitu. Kita nggak susah sekarang mencari artis tuh nggak susah. Beda sama penyanyi. Kalau penyanyi gini, contohnya aku lagi nonton salah satu konser atau acara kecil lah gitu. Nah ini kok suaranya bagus ya gitu. Kayaknya ini kita kadang-kadang suka deketin. Kamu udah pegang manajemen apa belum gitu kan? Pasti ditanya udah pegang manajemen apa belum? Semuanya begitu. Kamu udah punya manajer apa belum? Sorry. Emang kalau misalkan si produser atau sutradara itu nanya atau misalkan label ya contoh ya ketemu artis itu, kenapa yang harus ditanya itu manajemen? Emang kalau misalkan nggak manajemen pun males ngurus apa gimana? Bukan. Ada perbedaan. Kalau artis dipegang manajemen atau artis dipegang ini tuh lebih tertata dan kita lebih gampang. Untuk apa namanya tuh, untuk menanyakan ke si manajemennya tuh jadwalnya, terus apa aja nih yang nggak boleh gitu kan.
Sebenarnya lebih mudah sih, lebih gampang kalau dia punya manajemen atau dia punya manajer. Kalau dia nggak punya manajemen dan manajer biasanya tuh jadwal itu agak-agak berantakan biasanya. Berantakan ya, biasanya. Biasanya. Makanya lebih enak sutradara sama produser nyarinya udah ada manajemen. Kebanyakan sih seperti itu, begitu. karena nggak mau pusing biasanya Oke. mereka tuh. Ya Bu, dari tadi kan kita ngomong ya, ini orang Bu. Oh, Bukan orang ini. Oh, aku minum dulu ya. ini minumnya. Dari tadi kita ngomong dia diem. Nia, sekarang lu ngomong deh. Lu kan Enak banget. udah lama nih Ya. di entertain. Terus pertama kali terjun, terus dipercaya sama banyak produser, sutradara, bahkan PH. Itu kalau nyari orang gemuk, ya Pasti lu dia, iya. nyarinya gitu. Lu mau jadi apa nih, misalnya ya perannya rata-rata jahat ya? Apa gimana Nggak sih? juga, ada Dibully ya yang banyak ya? jahat, ada yang dibully, ya Tapi lu macam-macam. pertama kali terjun gitu, awalnya gimana? Coba cerita. Ya, biasanya sih waktu pertama kali ya, waktu itu sih awalnya sih modal nekat nih. Modal nekat. Nah, karena dulu kan gue sebelumnya nih otodidak. Ah, Nah, jadi gue tuh bener-bener yang dari nol banget, awam banget, nggak ngerti apa-apaan. Pokoknya nggak ngerti deh. Hmm. Gue kerja di counter kan. Nah, gue Dulunya. tuh dulu waktu zaman-zamannya BB baru keluar kan. buset lama banget lu. Nah, 2009? enggak. Dulu waktu itu masih 2007 ya? BB? nggak tahu deh, pokoknya BB baru keluar, BB Gemini dah kalau nggak salah. Hmm. Nah, gue bilang gini dalam hati, kok gue punya HP, kata orang-orang nih canggih, tapi kenapa gue nggak bisa manfaatin? Hmm. Nah, dari situ gue manfaatin deh tuh, gue buka-buka Google ceritanya, pengen deh jadi masuk TV, caranya gimana nih gitu. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu di salah satu TV swasta tuh lagi ada acara kayak kontes-kontes gitu. Nah, Sebut aja TV apaan? TV Nah. swasta. kalau Ah, ada RCTI ini ya, waktu Ah. itu saatnya jadi idola waktu itu. Nekat ceritanya. Hmm. Ikut daftar. Jadi di situ ada agensi 5 deh, Bangsa 5 agensi. Dia tuh nyari orang. Iya, masih nyari makhluk Iya, alam nyari, gaib. nyari orang yang punya bakat. Heeh. Nah, tuh gua Apa tekin tuh. acaranya apa? Apa? Acaranya apa? Saatnya jadi idola. Oh, waktu saat itu. jadi itu. Nah, Hmm. Nah, dia tuh kan nyari orang yang punya bakat kan. Hmm. Ada 5 agensi. Semuanya gua tekin tuh 5-5. Sakit hati tuh ya. Yang 3 nggak ngerespon, yang satunya ngerespon. Hmm. Cuman omongannya pahit. Pahitnya gimana coba kasih tahu? Aduh mbak, yang dicari tuh yang cantik, yang langsing, yang tinggi. Ah. Udah dong, tapi Lu gua banget dong. Nah, Waktu itu kan badan lu banget. cuma segini kan? banget Lu linggingnya. banyak makan minyak jadi berat gitu. Nah, dah Terus? dari situ. Hmm. Tapi gua nggak putus asa tuh. Gua coba lagi nih yang tinggal satu kan nih agensi. Itu dari 5 agensi. Heeh. Satu sisa Nah, tuh ya. sisa 1 deh tuh. Nah. Nah yang ini tuh nyemangetin. Udah, lu nggak usah takut, lu datang aja dulu ke sono. Masalah diterima nggak diterima itu urusan belakangan. Yang penting lu udah datang ke sono. Nah, Mhm. gua kan nanya dong ya. Duh, kalau ke sono gue pakai baju apaan? Nggak ngerti nih Masih. gitu. Casual apaan? Yang penting rapi. Yang penting Mhm. pakai sepatu. Udah kan namanya kita emang aku udah banget tuh pokoknya Oh, jadul iya. banget ya. Kita Lu kagak tahu dah. bahasa casual dalam casting pun lu nggak tahu itu apa. Nah, Bisa-bisa lu datang pakai kebaya. Nah, Kan ada juga makanya. kebaya casual. Nah makanya terus udah gue datang ke sono, udah nekat tuh. Waktu itu emang dasarnya rezeki kali ya, rezeki dari orang tua juga bisa kan. Hmm. Gue ngikut SJI, gue ngikut itu. Hmm. Terus di sebelah lagi ada lagi castingan. Pas Casting di apa? hari yang itu juga. Hmm. Ya, kayak kita itu kayak kita dites. Kalau Enggak, kita maksudnya mau casting apa sebelahnya? Oh ini apa sih dia acara talk show apa ya? Nah, terus Pokoknya Ya, acara baik-baik kayak aja lah. gitulah Ya, ya. Kata orang tua kita nih, orang tua udah. kita, orang tua lu. Iya dia emak Iya, gue gitu emak ya. lu, ah. Kata emak gue nih, Orang tuaku juga. nah kata emak gue nih, udah nih ya jangan satu, mumpung lagi di sini ikutin yang satunya lagi. Katanya Oh. ntar kalau yang ini gagal kan siapa tahu yang satunya lolos. Bener. Bener. Yang gua incar SJI Heeh. itu gagal. Yang lolos. Yang lolos malah malah yang yang satunya. Nah, Terus? dari situ Hah? akhirnya gua ngikut, dipertahanin tuh kan, dia kan modelnya kayak misalnya kayak acara teknikot ya. Ntar Seleksi. dikurang, diseleksi lagi. Nah, gua sampai seleksi yang ke ibaratnya ketiga besar nih. Buset. Oke banget. Nah, dari situ rezekinya tuh
agensi yang gua tadinya nggak kenal pada minta nomor Yang PIN. tadinya jutek. Tadinya jutek jadi nggak. Saya butuh yang lurus. Akhirnya saya butuh yang gemuk sekarang, Bu. Jadi pada Gitu. minta PIN apa ya udah dari situ deh tuh. Oh, jadi lu dari situ lu mulai menjajaki dunia entertain dengan lu tanpa tahu apapun ya di situ ya. Iya bener-bener emang nggak tahu Gelap banget. dia. Masih gelap banget. Berarti lu di situ udah mulai ketemulah jalan untuk masuk. Gitu. Lu ingat gak pertama kali yang masukin lu itu siapa? Namanya agensinya Heeh. namanya Heri Mahu. Heri. Oh iya, Mas Heri Mahu. Heri mau kenal? Kenapa? Kenal. 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 Nah ini bagusnya Iya. begini tuh nggak lupa sejarah. Iya. Nah Jadi itu. dia tahu siapa yang Jadi kenalin dan pentingnya juga nih buat talent-talent yang baru ya. Terus casting. Terus udah casting tuh dibantu sama orang ya istilahnya orang agensi, orang dalamnya lah ya. Udah dibantu masuk ya jadi sukses. Terus yang parahnya itu lu yang ngelupain jasa mereka. Itu kan banyak yang terjadi teh zaman sekarang. Orang tuh udah dibantu sampai udah pertengahan jalan, udah tahu link ini itu langsung ditinggalin. Nah itu yang banyak yang terjadi zaman sekarang tuh, etika dari orang yang casting atau etika orang yang punya bakat, punya hoki tapi dikasih jalan, udah dikasih jalan ninggalin gitu aja. Padahal kan jasa-jasa sebelumnya itu yang harus dihargai ya. Contohnya Nia gini kan. Iya. Jadi lu dari Masih ingat. gitu kan masih inget, terus lu dapat jalan lagi kan ke depannya. Dapat jalan lagi. Nah waktu dipegang sama yang Bang Heri Mahu ini, itu kan gue larinya ke gimmick, acara gimmick Iya. gitu kan. Oh iya. Ya. Nah yang Gimiknya punya siapa? Uya-Uya. enggak banyak macam-macam. Dia banyak Oh, iya, tau. iya. Dia programnya banyak di syuting Ini dia banyak. Gua tahu. Memang program dia mah banyak di. Nah terus udah sinetron kan masih buta tuh. Nah gue ngikut casting lagi tuh, ketemu dah tuh ceritanya sama orang nih, sama orang yang dia. Oh, jadi gitu ya. Jadi Iya. lu ketemu sama Teh Irma. Iya nih sama-sama casting ceritanya. Nah, Aku aja yang padahal sebenarnya udah bukan banyak ya. Udah beberapa ikut sinetron, aku tetap ikut casting kalau ada kesempatan. Ya emang siapapun sih kalau casting kan bukan berarti lu emang udah artis lu dipanggil langsung. Enggak, semua artis juga pasti ada castingnya juga. Jadi ketemunya lu tuh sama Teh Irma lagi di tempat casting. Dan kenapa bisa awet sampai saat ini gitu? Lu tuh Ceritain ya. syuting Gimana ceritanya? dari mulai syuting apa Lupa iklan, gue. manajemen lain-lain sama Teh Irma. Kenapa gitu bisa bareng terus lu awet? Berapa tahun sih? Udah berapa tahun kenal? oh 2014 kita. 2014. Udah lama. Nah itu kenapa bisa lama kenal gitu dan kenapa lu percaya sama dia gitu? Nah, jadi gini Gua kira ceritanya. ragu-ragu nih. Tapi enggak sih, emang the best sih kalau manajemen TT memang. Ya, jadi gini ceritanya pas kita pulang itu kebetulan tuh satu arah. Nah, gua kan sama emak gua tuh kalau daerah-daerah Jakarta gua nggak berani bawa kendaraan karena jalannya lu tahu sendiri bercabang. Nah, gua ceritanya pas pulang nih katanya tawarin deh tuh tebengan. Nah, dan Aku memang selalu rentongan begitu. ya. Aku memang selalu begitu, pulangnya kemana gitu. Biar ada temen juga kan? Iya, di jalan biar ada temen. Sebenarnya bukan, kalau memang satu jalur ya bareng gitu. Oh, iya. Aku memang begitu. Ya terus Iya, dari situ ceritanya tukeran lah tuh pin BB. Nah, ngebahas dah tuh terus masalah castingan yang itu. Say katanya. Gimana katanya, kamu lolos nggak tahu, nggak ada kabar gitu. Ternyata itu fiktif. Oh, Fiktif. kan dulu Gimana dari sih? ketemu itu nebeng, dia tuh sebenarnya ada acara sama Ayu Ting Ting di acara apa? Taman Mini ya. Oh iya, acara. Ayo ceritain itu gimana? Kebetulan pas banget ada acara dadakan nih. Hmm. Jadi ceritanya si produser butuh orang yang karakternya tuh kurus, hitam, terus tonggos giginya. Dia nggak dapet. Nah kebetulan lagi sama Bang Heri Mahu nih nyaranin, aku punya talent tapi gendut, mau nggak gitu kan. Udah gitu Bang Heri ngubungin, minta Lagi di profil. Kita Ah. lagi di jalan. Produser setuju, langsung Jadi lu jadi. emang Langsung terus. sampai sekarang lu kenal sama dia? Maksudnya Masih. berhubungan akrab? Masih. Jadi di perjalanan Oh. itu kita berhenti dulu
karena dia ke Taman Mini. Mm-mm. Ya udah turun aja, ini kesempatan buat kamu pergi aja ke Taman Mini. Karena Itu untuk casting apa? ini, Casting apa itu pas waktu itu? waktu casting di sana aku bilang gini, ini belum tentu kamu masuk apa enggaknya, tapi dia ada kesempatan yang udah jelas. Mendingan kamu turun di sini, kamu pergi ke Taman Mini, dan itu sama ibunya, karena dia kemana-mana emang sama mamanya. Nggak apa-apa sih didampingi sama mamanya, itu bagus sebenarnya. Jadi biar terkontrol. Tapi gini, kadang ada talent juga yang gue nggak mau bahas jadinya. Terus Ya gitulah pokoknya. Jadi Ya, dia lanjut terus. Kalau talent ya gini ya, kalau lu emang niatnya mau syuting, niatnya mau jadi artis gitu, elunya sendiri, elunya aja maju, nggak usah ada orang lain yang ngeganggu lagi, bener kan? Jadi nggak ada orang internal yang ngeganggu. Harapan gue sih begitu, karena kalau udah masuk industri perfilman itu kalau ada orang internal ikut campur jadi ribet, Tapi nggak apa-apa sih gitu. sebenarnya kalau memang orang internal itu mengerti. Kalau ngerti mengerti. tentang manajemen, ngerti tentang manajer, ngerti tentang tentang entertain tuh begini, entertain tuh begini, nggak apa-apa, bagus malah didampingi sama orang internal tapi paham dengan semuanya tuh bagus sebenarnya. Iya, tapi kalau nggak paham, mending diem, ya jangan, mending jangan, diem mending sih. dampingi aja, dampingi aja bener-bener. Oke, Nggak lu ngatur. udah sejauh itu dari awal lu dimasukin entertain, gue pengen tahu nih buka-bukaan aja sama yang lain deh, biar nggak kecewa gitu ya. Karena memang rumornya gini, lu anak baru masuk dunia entertain, lu ikut syuting, paling lu cuma jadi ekstra atau cameo atau apalah gitu, bayarannya kecil. Apa emang bener? Kalau gue kan hitungannya karakter ya, Mm-mm. jadi beda. Paling istilahnya kalau buat artis tuh uang transport lah. Jadi Nah itu transport, jadinya ya. uang bayaran buat gua, harga transportnya artis tuh ibaratnya segituan lah. Jadi Bayaran berapa? sih. Segitu kan nggak pada Ya tahu. kalau misalnya gimmick, biasanya gimmick nih Ini- karena melalui agensi, Agensi. kan karena dipotong gitu kan, ya udah Hmm. biasa Pasti lah ada, gitu, itu nah biasa pasti lah. ada, udah biasa lah itu mah. Hmm. Ibaratnya yang tadinya bayarannya 1.000 jadi 700. Itu biasa. D. Ibaratnya. Emang manajemen itu dari 20% Ya, sampai enggak, 30% maksud- biasa. Bukan, maksud gue itu untuk dibayarnya gede. Tapi kalau potongan manajemen sih itu sah-sah aja. Ya. Enggak, tapi emang bayaran lu waktu pertama kali lu emang segede itu. Ya kan tergantung acaranya, tergantung PH-nya, beda-beda sih bayaran. Enggak, tapi gue gini, gue pernah cerita juga ya di podcast orang lain, saudara gue juga nih. Gue pernah cerita kalau gue memang pernah jadi ekstras pertama kali gitu, itu bayarannya cepet. Iya. Cepet dari Cibinong ke Puncak, ya, ongkosnya udah berapa? Emang segitu sih kalau ekstra Tapi tuh memang potongan begitu. manajemennya bu, anjir, 50%. Iya ada. Dari Cepet dipotong 50, kan jadi sisa 50.000. Bensin 20.000, Cibinong Puncak bolak-balik, makan 15.000 habis. Ya nggak apa-apa sih, itu sebenarnya buat pengalaman. Terus aku juga gini, Nia kan belum pengalaman dari acting. Kita sekolahin. Iya. Iya, Pernah ya, pernah. Ceritanya. awalnya itu emang waktu sebelum masuk ke FTV, sinetron apa, itu diasah dulu sama si Teteh. Ah, Itu bener-bener yang namanya entertain tuh masih buta. buta. Jadi emang masih digimik nih ceritanya. Ah. Nah, diasah lagi, disekolahin lagi. Nah, ini nih ingat kalian. Enak ya. Tapi pertama kali emang di sekolahin di ini Aura Mustopo Production. Ya karena kebetulan aku ngajar kan. Aku bilang udah Nia, kamu ikut kelas aja di situ. Ah. Terus kata dia kan bayarannya waktu itu kan 5 juta kan. Iya. Mahal banget itu. Tapi bayarannya 5 juta. Udah yang penting kamu masuk aja. Kalau kamu ada kemauan, kalau kamu ada keinginan, ayo kamu masuk kelas aja. Ya Udah. tapi bentar. Kenapa Teh Irma mau nalangin Nia dengan harga yang bisa dibilang lumayan? 5 juta itu lumayan untuk sekolah acting kan? Iya. Karena dia ada kemauan. Kenapa? Karena dia ada kemauan. Karena ada kemauan. Karena dia ada kemauan. Emang kamu benar-benar pengen jadi artis? Pengen, kata dia. Mm. Aku memang pengen di FTV, aku pengen di sinetron gitu kan. Mm. Ya udah gini aja, Nia masuk aja ke kelas acting yang di Mustopo yang di Iya. apa? Aura Senayan Mustopo, City, belakang Senayan. Senayan City ya. Kamu masuk aja ke kelas acting kita. Tapi Nia nanti bantuin ya kalau Teteh syuting, kalau Teteh kemana-mana, Nia bantuin. Jadi dalam kasarnya, dia nggak apa-apa deh asistenin Teteh dulu deh gitu. Tapi bukan hanya pure sebagai asisten, biar Nia lihat nih Iya. syuting tuh begini. Hmm. Terus capeknya tuh begini. Kita kadang-kadang tengah malam baru orang lain baru tidur, kita mah masih syuting Masih tengah syuting. malam. Iya. Dan
ya nanti kalau ada ekstras kamu bisa masuk gitu. Iya. Makin sini jadi pengalaman akhirnya. Iya sih ya. Terus gini, itu kan gue udah bahas dari awal lo masuk entertain. Terus budgetnya ya segitulah. Menurut lo budget dulu deh, habisin budget dulu. Menurut lo puas gak sih untuk budget segitu? Kalau gue sih lebih ke dibawa enjoy, jadi buat bayaran seberapa itu nggak masalah. Nggak masalah. Soalnya gue seneng kalau di situ kan ketemu teman banyak, ya kan, temen dari mana orangnya beda-beda, ketemu Beda. lagi krunya beda lagi gitu, jadi nyambung silaturahmi. Gue di situ senengnya di dunia entertain tuh begitu. Ya, Kalau jadi untuk bayaran gue nggak terlalu ini banget. nggak mengharapkan lebih lah ya. Nggak. Tapi menurut lo yang paling gede nih ya, FTV, sinetron, film layar lebar, sama gimmick-gimmick. Menurut lo itu yang paling gede itu di mana? Buat lo di gimmick. Iya. Emang sih kalau di gimmick kan dicarinya memang yang karakter ya. Jadi tuh gimmick tuh berapa kali lipat dari bayaran biasa? Contoh Contoh FTV atau sinetron lo. Nah, FTV rata-ratanya aja umpamanya Ya kasaran sebut aja nggak apa-apa. 300-an ya. Contoh 300 nih. Kan ya. jauh. Kalau untuk di gimmick kan bisa paling kecil ibaratnya 500. Paling kecil 500. Iya, Satu kalau kita sampai lumayan. 1,5. Lumayan ya, Bro. Jadi itu UMR-nya itu rata-rata yang udah Iya. Karena dapat kalau segitu. karena kalau Iya, ekstras kan aku bilang kalau ekstras itu memang ada standarnya, udah tahu mau PH apapun ekstras pasti segitu. Gitu. Tapi kalau karakter ya tergantung PH-nya. Iya. Tapi biasanya lebih tinggi sih. Iya, kalau karakter emang beda. Iya, jadi lu beruntung ya, orang yang termasuk dia beruntung sih karena emang dapetnya peran yang Iya, langsung Karakter gitu. langsung karakter. Capek tahu Gitu. syuting tuh. nah itu capeknya tuh. Kita berangkat jam 8 pagi. Kalau untuk ekstras ya, untuk ekstras tuh kadang-kadang jam 8 tuh harus udah kumpul. Tapi nanti diambil-ambilnya kadang-kadang maghrib. Iya. Udah gitu artisnya belum pulang, kadang-kadang mereka belum boleh dipulangkan karena memang takutnya masih dibutuhkan gitu. Nggak enaknya. Bener-bener mental yang harus dijaga tuh bener-bener harus kuat gitu. Kalau Tapi kan itu nggak berlaku dong kalau untuk pemeran utama, ya kan? enggak. Kalau untuk Jadi- pemeran inti gini, kalau untuk pemeran inti callingan jam 2, kadang-kadang kita jam 1 udah sampai sana. Oh iya, satu lagi. Artis itu yang sukses dan bertahan itu yang on time. Apalagi PH sekarang tuh malas yang aduh ribet deh. Jadi sekarang tuh PH tuh mencari pemeran yang udah jadi. Maksudnya pemeran yang udah jadi ini, oh dia udah kelas acting. Udah mengerti basicnya. Udah mengerti basicnya. Oh ternyata dia on time. Biasanya mereka udah cari begitu. Iya. Pasti dia nanya dulu ke manajemennya. Dia aman gak bu, actingnya, dia aman gak ininya? Aman, aku bilang. Udah mereka ambil. Pasti mereka tanya dulu. Karena sekarang nggak mau pada ribet. FTP itu hanya 2 hari. Dulu satu FTP bisa 7 hari. Sekarang cuma 2 hari. Makanya kenapa mencari yang kasarannya yang udah bisa deh, yang udah siap pakai. Karena kalau yang nggak siap pakai jadi lama waktunya. Siapa yang mau ngeganti produksi yang hari ketiga kan nggak mungkin. Iya. Iya. Ini enak. Enak ya? Ya Ini makanya juga- beli mampir Tuh, ke sini mampir ke kopi sahabat yang Gue udah ada ada di endorse. Ntar ada bu. Padahal bukan, karena memang sekarang dia apa namanya tuh? Di sini juga berbisnis. Jadi Kopi sahabat. sampingannya itu dia punya kopi, selain Kopi syuting sahabat. dia punya kopi sahabat gitu. Nah, jadi Makanya kalau udah di sini. kalian yang pengen Bukan endorse ya, kita Iya. bukan, enggak sama pengen sekali. penasaran nyobain kopinya nih kayak yang gue buat ini, kopi banana coffee, enak banget. Langsung aja datang ke Kopi Sahabat. yang di mana ini? PT HII dong, depan Rumah Sakit Mediros seberangnya persis. Oh, seberangnya Nggak jauh. Mediros. Oke. Terus nih lu kapok gak nih? Apa? Masalah entertain kalau misal tadi kan udah bilang Hmm. callingan jam 7, syuting bisa sore, bisa malam. Kan gue bilang, gue tuh happy di entertain. Jadi mau di calling jam 1 pagi pun ya gue happy aja, nggak ngerasa yang namanya capek apa itu nggak dirasa, ya seneng aja. Ya emang kalau belum waktunya gue ditik ya gue mendingan molor. Dia kadang-kadang ngobrol sama teman-teman ya. Kalau nggak Tapi- ngobrol, gitu. harus pertama kita harus hobi. Kedua kita harus punya keinginan. Ketiganya namanya orang sukses nggak ada yang langsung, kalau bukan anugerah dari Allah Iya. ya, langsung melejit atau langsung gini, nggak ada. Itu anugerah, bener-bener anugerah. Kalau memang ada artis yang langsung
viral atau langsung itu tuh bener-bener anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan Betul. dengan Iya. baik karena kesempatan gak akan datang 2 kali. Iya, betul. Gue setuju sih kalau kayak gitu. Jadi lu nggak kapok ya untuk Nggak. syuting kayak gitu. Terus kalau misal anak-anak sekarang nih kan belum pada tahu nih, karena gue juga menerima banyak castingan ya waktu masih di PH Visitama dulu kan banyak castingan gitu. Dia mereka tuh shock gitu begitu datang syuting jam 7 atau ya callingannya jam 12. Terus itu tuh nggak boleh pulang jam 12 tuh sampai jam 4 nunggu dulu, ada lagi nanti jam 5 kayak gitu. Menurut Teteh nih ya, kan Teteh udah biasa nih syuting nunggu-nunggu begitu, apa nggak bosen untuk ininya lah ngasih tips-tipsnya biar nggak bosen di lokasi syuting? Enggak sih ya, nggak bosen karena gini, kalau aku pribadi ya, Nggak aku pribadi mungkin nggak bosen ya. Nggak bosen, Teteh karena kan kita gini, ada. nggak, kalau Teteh kan udah inilah senior ya. Kalau ini Nggak anak juga baru sih. kan shock Teh. Gue dipanggil kan pasti dia ngedumel ya, gue dipanggil jam 7 baru syuting jam 12 terus off lagi syuting lagi jam 5. Ya itu gimana ngasih tahu mereka tuh biar ngerti gitu. biasanya kalau mereka sekolah acting, dia kelas acting itu dari pelajaran-pelajarannya. Ada. Cara tip-tipnya, cara kamu kalau bosen gini ya, kamu kalau bete begini ya. Kita mengajarkan sampai sedetail itu kalau di manajemen tuh. Tapi karena Teteh buka ini juga kan kelas Iya, acting ya. Kita kelas acting. Dari dulu udah lama Oke. kelas acting. Terus apa namanya? Kayak semacam kita syuting di Belitung, tau nggak? Oh Yang- iya, gue pernah syuting tuh di Oh, Tahu iya. kan Dea Imut? Dea 14 Arisa. hari. Tahu kan Dea Arisa? Tahu dong. Dea, kamu syuting di Belitung, tapi kamu terjun di tengah laut, kamu mau nggak? Seorang artis itu harus bilang, dia baca skenarionya, oke aku mau karena aku bisa renang. Jadi nggak ada yang, aduh nggak mau aduh nggak mood aduh itu nggak akan maju. Itu di blacklist itu. Nggak bisa. Menurut gue sih di blacklist kalau orang yang ogah-ogahan kayak gitu. Mm-mm. Ya kan? Masa milih-milih ya, lu udah dapet perannya begitu, lu udah deal dengan kontraknya seperti itu, apalagi udah menyangkut kontrak ya. Kalau lu kontraknya kayak gitu, tapi lu emoh-emohan untuk syuting. Terkecuali kalau Kayak- gini, aduh Teh, aku kayaknya nggak bisa diambil ini karena aku nggak bisa renang. Nah itu masih masuk akal. Iya. Ini jungkir balik pengen jadi artis itu pasarannya. Iya. Kalau Ya, udah yang susah. dikasih anugerah harusnya benar-benar memanfaatkan, Memanfaatkan lah ya. bertanggung jawab Ya atas kan, yang dikasih. sama kayak yang Allah. tadi Nia bilang kan, dari 5 agensi itu yang 3 nggak ngerespon, yang satunya pahit, nah yang satunya, nah itu dia. Makanya kalau ada teman-teman yang punya bakat apa pengen Salurin. salurin, ya udah gak usah buang sia-sia, ayo. Jadi jangan kelihatan takut, aduh gue hitam, Iya. aduh gue gemuk, aduh gue apa, jangan. Jangan. Karena itu tidak, pemain sinetron itu tidak dibatasi. Muda, tua, nenek-nenek, kakek-kakek, gemuk, kurus, semua masuk di sinetron, semua masuk di film. Karena kita membutuhkan Ya. karakter-karakter seperti itu. Profesi Iya. dalam entertain itu memang nggak terbatas usia ya. Ya enggak, masa Dari- muda semua. Dari bayi baru lahir berapa Yap. bulan aja udah bisa ikut iklan, sampai kakek-kakek yang udah susah jalan juga bisa ikut iklan. Kalau masih ada kemauan dan masih apa namanya, Bisa masih syuting, sehat, ya, masih ya sehat. kan? Selama masih sehat ya. Jadi emang profesi yang menjanjikan juga gitu. Kalau memang di ininya emang fokusnya emang bener gitu, bukan cuman karbitan aja, bener gak sih? Karena gini, kebanyakan gini, aduh aku mah nggak cantik, aku malu, aduh aku mah nggak ganteng, nah itu hilangkan, bener-bener hilangkan. Kalau kita punya kemauan, Iya. itu tips dari aku. Kalau Nah. tipsnya, aku di lokasi takut bete apa segala macam, sekarang handphone udah canggih, nonton TikTok YouTube, apa namanya, mau ngaji, silakan mau ngaji, ya terserah sih gimana Ya, dia ya, menikmatinya gitu loh. Sekarang proses casting ini banyak yang salah kaprah sih ya Teh. Maksudnya gini, misalkan dicari wanita pria usia 17 sampai 20 terus bisa main bola, bisa basket, tapi yang datangnya asal-asalan. Nah itu gimana cara lolos castingnya gitu tuh, yang sesuai dengan karakter yang dicari si PH atau manajemen? Ya. Sekarang ini pertama, talent-talent udah pada pintar. Keduanya, apalagi yang masuk ke manajemen, pasti kan dikasih tahu dulu si orang manajemennya, oh yang dibutuhkan ini pasti anak talentnya yang sesuai dengan yang diminta gitu. Sekarang tuh ada handphone udah canggih, kalau sekali broadcast masa iya nggak baca kan, pasti baca. Aku butuh badan yang 45 kilo, terus tingginya yang sekian, nggak mungkin aku kirim dia kan, Karena karena aku cek dulu. kelebihan.
Tapi kan kalau Kelebihan kelebihan lemak. bisa lebih banyak Bangga juga. itu bukan. Jadi itu harus diperhatikan juga ya, jangan asal casting gitu. Oke, kalau agensi itu biasanya dia talentnya lebih banyak kok, agensi itu jangan salah. Agensi itu talentnya itu bisa 30, 40 bermacam-macam karakter. Jadi bukan, justru mereka tuh lebih kuat, malah bukan ece-ece, malah apa yang kita mau ada tuh di agensi itu. Kalau manajemen biasanya artinya cuma 5, artinya cuma 10, tapi yang bener-bener udah untuk pemeran utama atau pemeran pembantu utama. Jadi agensi sama manajemen itu dibedakannya hanya itu. Tapi jangan salah, agensi itu sampai 50 talentnya banyak. Iya, banyak gitu. Contohnya begini, agensi nih, aku butuh penonton bayaran 30 orang, itu. agensi yang ngadain. Terus aku butuh warga 50 orang, agensi yang ngadain. Nggak Itu mungkin bukan manajemen. manajemen. Bukan. Karena mereka tidak terikat kontrak juga. Tidak terikat kontrak biasanya. Kalau Agensi. manajemen semuanya terikat kontrak. Rata-rata terikat Iya. kontrak. Ada yang manajemen keluarga sekarang ya. Waduh. Ya ada. Tapi kalau nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Maksudnya kita manajemen kekeluargaan itu termasuknya legal apa gimana sih? kalau menurut aku sih kalau gini ya. Kalau biar tidak ada masalah ke depannya, tidak ada salah paham ke depannya, profesional aja sebenarnya. Profesional. Jadi tidak ada masalah manajemen kekeluargaan, nggak ada, tetap aja harus Sebenarnya. hitam di atas putih. Kalau yang ngerti dan paham pasti mau Gitu seperti ya. Tapi kalau memang si artisnya, aduh gue nggak mau deh hitam di atas putih apa segala macam. Tapi kalau memang berkomitmen ya nggak apa-apa. Tapi kan Apa? kebanyakannya nggak berkomitmen. Nah, Karena itu pikirnya, dia yang bahaya. kita nggak dikontrak kok, kita nggak ada hitam di atas putih. Nah kebanyakannya seperti itu. Nah untuk para manajemen yang baru mendirikan manajemen, harusnya Lebih ini ya. tegas gitu kan Tegas. sama artis yang ini begitu. Terus gini, kalau manajemen itu biasanya si artisnya mau syuting itu kita siapin asistennya, kita siapin keperluannya apa segala macam ya kalau manajemen. Kalau agensi pokoknya ditelepon aku butuh 30 orang, beraja udah Iya. berangkat aja, Iya. pakai elep sekalian, pakai bis sekalian. Tapi itu Kita butuh banget agensi itu, kita butuh Butuh banget, ya? butuh banget. karena memang kayak ada kayak contohnya yang super deal kayak gitu kan, acara-acara TV gitu ya. Jadi dalam satu kelompok belum tentu mereka disebutnya ini keluarga, contoh family 100 ya, ini keluarga ini, padahal mereka bukan satu keluarga, bisa jadi emang dari itulah. Contohnya Po Eli Gigi dulu, Po Eli Gigi kan temanku. Po Eli itu kan punya agensi. Oh banyak. Wah, dia butuh orang 100 orang, 200 orang, dia siapkan semuanya itu. Dan sekarang dia malah nama dia sekarang makin ini. Jadi Naik. agensi itu memang sangat dibutuhkan, amat sangat. PH nggak ada agensi atau acara program nggak ada agensi, bingung dia nyari, nggak mungkin nyari satu-satu di jalan, ambil nggak mungkin, pasti teleponnya agensi. Kalau untuk pemain pasti teleponnya manajemen. Sekarang janganlah ada sistem-sistem keluargaan aja lah, kita kekeluargaan aja. Jadi harus saling menghargai antara manajemen, harus saling menghargai antara artis. Itu insya Allah kedepannya itu bakal nggak Langgeng. akan ada masalah, nggak ada akan salah paham atau apapun gitu. Karena Jadi- sudah tertulis dan benar-benar kitanya profesional jadinya. Profesional. Kadang ya gitu ya, kalau nggak ada hitam di atas putih. Kita juga bingung kalau nggak ada Sempurna. hitam di atas putih, kita bingung gimana ya, mau totalnya itu bingung gitu kan. Iya. Harus saling menghargai aja sih sebenarnya. Oh iya, biar sama-sama enak. Oke deh, kita hitam di atas putih tapi cuma satu ini aja ya, satu project aja gitu. Oh iya benar. Itu lebih enak. Lebih Oke, enak nggak apa-apa. Aku hitam di atas putihnya hanya project ini aja, tapi kedepannya enak. Gitu loh. Iya emang harus. Masing-masing punya pegangan. Tapi lu setuju kan kalau ada hitam di atas putih kayak gitu? Lo malah setujuan kayak gitulah. Jadi jelas. Jelas. Jadi nggak ada yang pihak yang dirugikan. Nggak ada yang cabut-cabut gitu Iya. aja kan? Kalau kayak gitu kan, Oke. jadi masing-masing punya tanggung jawab. Karena kalau omongan begini, oke deh di awal, oke deh sekian persen, tapi ternyata tidak ada hitam di atas putih, udah cair contohnya uangnya gitu. Lupa. Udah deh, bukan lupa, segini aja ya, bla bla. Kita mau apa? Iya. Karena nggak ada hitam Iya. di atas putih, Iya. mau nggak mau kita harus terima. Kadang gini, manajemen yang terlalu baik juga banyak yang kayak gitu, terlalu percaya sama talent. Si talentnya udah bilang, iya nanti lu kalau ngasih gua job, gua bayar sekian gitu kan. Si talentnya udah kayak gitu, manajemennya karena ya baik orang yang ngebantu juga gitu, tulus juga. Saking percayanya ketika dia udah sukses dan itu fee udah cair, yang dikasih ke manajemen nggak sesuai. Dan itu banyak yang terjadi, banyak manajemen kasihan sih teh. Banyak yang kayak gitu. Nah, Banyak banyak talent yang kurang apa ya, kurang attitude apa
Kadang-kadang cuma Gimana ya? gini, Kurang ngerti dia kan gua. cuma bantu-bantu doang gitu, padahal Nggak sebenarnya bisa. nggak begitu. Nggak Iya. bisa. Yang namanya manajemen ya itu diurusin lu dari mulai start pra-production sampai post-productionnya lu diurusin sebenarnya kan. Nggak mungkin lah manajemen kerja cuman istilahnya bantu-bantu doang. Lu nyewa asisten aja gitu. Atau enggak lu nyewa PU aja sendiri. Jadi gini nih contohnya, dia di bawah nih, menuju ke atas. Ah. Dalam kehidupan realita aja kita butuh tangga. Oh, perlu benar. Udah sampai atas, tangganya kalau dibuang, ketika dia turun terjun dong. Tapi Mentok. kalau si tangga itu nggak dibuang, ketika dia turun masih ada yang membackup. Jadi Iya. selamat gitu lah maksudnya. Ini cakep nih filosofi dari Teh Irma Rahim. Jadi gitu bener-bener sih Teh baru kepikiran juga ya kalau misalnya iya bener untuk Menuju ke atas itu butuh menuju tangga. ke atas, membantu orang untuk menuju ke atas itu ya butuh tangganya itu ya manajemen. Kecuali cicak naik, nempel di tembok. Tapi kan cicak kan ya, sifatnya gitu kan, apa aja hap lalu ditangkap. Tapi kalau misal lu berperi kemanusiaan, lu kalau punya manajemen udah diurusin, jangan lupa kalau udah di atas tuh lihat di bawah Lihat tangganya, jangan dibuang tangganya tangganya. masih ada apa enggak gitu. Bener, gila Karena nanti- filosofinya. Anjir gila Dalam ya. emak lu nih, Dalam. emak lu bener. Jadi gua baru kalau kepikiran. dia mau turun pun, oh alhamdulillah masih tenang, masih ada tangganya, Iya. masih ada yang Iya, backup. Jadi benar. pas turun pun selamat gitu. Tapi kalau tangganya udah nggak ada, anjir gue mau terjun ini ya kan, nggak mungkin Nah, nyari parasit. bener iya emang itu sih yang harus Filosofinya seperti itu sih. filosofi tangga Sekecil apapun kita harus memang menghargai. ijazah lah ya. Sekarang harus akhlak, apapun sekarang harus akhlak. Startnya. Oke, kita bantu. Oke, kamu mau ngasih kita berapa nih kalau sampai ini sukses? Oke deh, aku mau ngasihnya 15%. Oke, kita di atas putih. Pasti nih si manajemen tuh berjuang abis-abisan Iya. biar dapat si project itu. Iya. Iya itu yang beratnya itu. Sekarang harus kita harus jadi pengalaman tuh bahwa harus tegas aja udah. Itu nggak bisa dilakuin sama orang awam ya. Kalau untuk ngedilin suatu project itu nggak bisa loh langsung tembak gitu. Karena di dunia entertain tuh nggak bisa kaku. Di dunia entertain tuh harus humble, harus cara berbicara pun nggak bisa kaku gitu kan. Bisa, emang harus dilatih semuanya ya. Harus dilatih. Oke. Tapi aku sendiri pun meskipun aku udah punya manajemen, aku udah melintang di dunia ini, kadang ini juga sih maksudnya ya udah deh nggak apa-apa, Ada aja. ya udah deh nggak apa-apa, nanti aja deh apanya lupa atas kontrak itu kadang-kadang kebodohan aku juga seperti itu sih, lupa atas kontrak. Kalau mau dari awal oke, kita hitam di atas putih. Aku hanya memberitahu untuk manajemen lain jangan kayak aku gitu, Jangan. jangan apa tuh pakai perasaan, apa tuh pakai hati. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, pokoknya itu kan nanti bayarannya kayak gitu. Tapi ya, kalaupun memang begitu ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ujungnya kita masih dihargai, ujungnya kita masih apa ya, jangan bilang dia siapa nggak tahu, dia kan cuma bantu-bantu aja. Jangan sampai seperti Ya, itu. itu sih gitu. kejam. Ya, sebenarnya gini ya. Gua Udah dibayar pun ya nggak apa-apa kalau masih baik, tapi dibayar tapi dengan bahasa gitu kayaknya. Nah, Sakit. itu ya sama aja kayak kacang lupa sama kulitnya. Beneran. Orang yang Ya, gitu jangan, ya, harusnya iya. jangan kayak gitu. Ya, jangan Banyak-banyak. lah. Dunia entertain itu hanya sekotak sabun. Iya benar. Dunia entertain tuh hanya sebesar kotak sabun. Jadi kalau pas gini, kok lu nggak pakai itu lagi? Ah ribet aku, nyebar kemana-mana. Coba. Jadi jangan bikin kesalahan yang bodoh gitu. Jadi lu kalau misalkan PH lu ngerusak satu nama, contoh ya PH ya, lu ngerusak si PH atau manajemen, lu Nyebar. sombong. Ini orang manajemen ini, orang PH ini bakal saling ngasih Saling tahu, kontak, saling kontak. Jangan pikir kita nih, contohnya kayak Teh Irma aja. Jangan pikir lu bikin masalah sama dia diem aja gitu. Diem dalam arti lu nggak akan, Teh Irma mah nggak akan ngehajar lu gitu, dalam ngehajar orangnya langsung. Tapi dia bakal connect sama orang-orang yang di dalamnya, yang itu yang bikin bahaya. Jadi Karir lu, Kadang-kadang karir gini, lu hancur. Teh kok Teh aku mau pakai itu dong. Aku jawab gini aja. Aduh, gimana ya? Aduh, no comment deh gitu kan. Aku takut salah. Udah nggak dipakai lagi. Itu yang Oh, bahaya. berarti ini manajemennya bilang begitu, ini pasti bakal ribet nih gitu jadinya. Dan itu biasanya nyebar, bukan kita yang nyebarin. Karena itu dia, satu sama lain tuh mengkonek gitu loh. Iya. Udah kayak jaringan jadi. Pernah kan ngerasain kayak gitu kan? Kalau misalnya Dia lu- pernah bikin enggak, masalah. bukan maksudnya pernah tahu gue bahasa Oh, iya. ini kan. Kalau Ah. manajemen sama manajemen itu Kayak saling gitu connect mah kan.
kagak asing lagi, ibaratnya tembok nih berbicara. Nah. Oke, lanjutin tadi sedikit ke cut. Karena ada tukang pecel lele. Nyari piring. Iklan nyari piring. Nyari piring. Oke, Teh Ya lanjut itu. lagi. Jadi gimana tuh? Kan aku bilang dunia entertain itu sebesar kotak sabun. Kecil banget tuh. Emang tanya sama semua. Jadi kita tuh mengkonek gitu kan semuanya. Bukan karena gini, anak ini dibikin masalah, gue sebarin deh hal-hal yang negatif. Enggak seperti itu. Ketahuan sendiri nanti. Kadang-kadang gini, lah kok si itu nggak di manajemennya si ini lagi, kok nggak dipakai sama si ini lagi, nggak dipakai. Kita cuma ngomong gini, kayaknya agak ribet deh, udah nyebar itu, nyebar Jadi kemana-mana. bahaya banget tuh yang kayak gitu. Ada entertain tuh. Kita nggak pernah ngejelekin lah, jangan pakai dia tuh ini nggak gitu juga. Enggak, kita nggak Ketahuan ngejelekin. Cuman dengan sendiri. kita bilang gini, kayaknya skip dulu deh. Ah. Itu kodenya gitu, kayaknya skip dulu deh. Nah itu udah Dengan bahasa kayak pertanyaan gitu besar itu. Oh, ada apa nih? Kok manajemen ini nggak nyalurin si talentnya, diminta di skip ya? Itu Pasti berarti ada apa? ada sesuatu. Dan memang PH tuh biasanya nggak mau yang bermasalah, Nah, gitu. nggak mau sama sekali yang bermasalah, apalagi yang nggak on time, udah deh, backlist langsung. Tapi lu pernah nggak sih dapat pengalaman buruk selama syuting aja? Enggak. Diomelin agensi atau gitu, diomelin nama orang krunya? Alhamdulillah sih kalau gue mah enggak sih. Karena lu on time ya. Woi, jauh dari Karena aku ngajarin dia on time, tanyain aja. Jauh Aku dari udah- on time, gue callingan jam 8 subuh udah di situ. Iya. Jadi dalam kelas acting itu aku mengajarkan seperti itu. Makanya anak-anak yang ini pasti pada on time. Jadi kalau yang nggak on time tuh kadang-kadang aku bingung. Nggak on. Iya, pusing juga ya kalau sama orang yang kayak gitu, susah diatur gitu. Karena dia nggak masuk dulu kelas acting, nggak masuk dulu di di permanajemenan. Jadi kita Seenaknya. belum ngasih tahu. Ah. Nanti kamu kalau udah di lokasi kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, karena memang dia nggak masuk di gitu. Jadi ya seenaknya aja udah maunya dia. Karena nggak ada yang mengatur. Kalau manajemen kan aku nggak mau tahu kamu jam 7 harus sudah berangkat. Gitu. Terus gini Teh, sopan santunnya juga beda. beda. Orang yang lihat di kelas acting kayak gitu ya, Beda. sama ini tuh begitu ketemu sama senior, dia permisi atau salam atau gimana, ada sapaan, seenggaknya sapaan aja. Iya, benar. Nggak nyelonong aja nih, banyak Bisa terlihat kok. anak-anak yang baru nih, yang baru meletek nih. Begitu dia dapat starnya, langsung dia berubah sifatnya, langsung lewat aja, main HP, ya kan? Kalau di kelas Main acting game. kan diajarin attitude dan Attitude lain-lain. penting. Pokoknya beda deh. Kalau kita ke lokasi syuting, oh ini pasti anak ini kelas acting. Oh pasti anak ini kelas acting gitu. Kita udah bisa membedakan banget gitu. Begitu. Oke. Jadi Ini hanya edukasi sih sebenarnya. Buat kali ini memang edukasi yang panjang banget. Ceritanya ini belum menyentuh ke ranah bagian syutingnya. Mungkin nanti Iya. kita bikin part selanjutnya gimana itu di lokasi syuting. itu seperti apa? Ada apa aja di sana dan gimana aja, nanti ceritanya bisa dilanjut lagi sama Nia mungkin ya. Udah, lu capek dengerin kita malah Oh, ngobrol ya? iya. Cari narasumbernya dia kenapa kita yang ngomong-ngomong. Iya ya Pak. Iya, dia diem aja deh. Gak apa-apa, gue mah Iya, nyantai. nyantai aja ya. Asik dia Gue emang. mah takutnya lu pada berantem mah, Oh iya, iya kan? dia wasit gitu ya. Wasit di sini sebetulnya. Oh, Kagak iya, lihat tuh gue di bener. tengah-tengah. Bener. Oke, sampai di sini aja video gua, Nia sama Teh Irma. Semoga apa yang ada dalam diskusi kali ini bermanfaat. Kita Iya. tidak menjelekkan siapapun. Tidak sama sekali. Ini hanya Karena edukasi ini aja. edukasi buat kalian semua, biar kalian lebih tahu sisi terang dari dunia entertain. Jadi jangan dianggap kita ngomong ini ditepuk semua sama, enggak. Enggak. Karena kita ada beda-beda. Karena kita ngomong gini berdasarkan kapasitasnya. Kalau Teh Irma kan kapasitasnya memang manajemen, Nia itu talent, gua belang apa aja gua bisa deh. Karena bukan Gua. manajemen, kita pun ada PH Ya, juga. ya ada PA. Kalau gue lebih ke belakangnya lagi layarnya. Wah, lu nggak akan bisa lihat gue gitu. Oke. Jadi gue tuh nggak akan ada muncul-muncul Enggak, udah dia jarang. sebenarnya pemain sinetron juga, cuma dia sekarang Ya, udah nggak mau. tapi gue udah mundur ke belakang. Jadi gue lebih memantau orang-orang kayak gini dan memberikan pelajaran, sedikit pelajaran biar kita sama-sama mengerti gitu. Ada pesan terakhir nggak nih? Terakhir Ya. aja terakhir. Pesan terakhirnya buat artis siapapun, talent siapapun yang diberi kesempatan sama Allah Mhm. dan ternyata sesuai dengan apa yang dipunya sama kita, itu sesuai dengan karakter kita,
jangan sungkan-sungkan untuk diambil tuh kesempatan, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sebenarnya kesempatan bisa datang beberapa kali, tapi hoki nggak akan datang 2 kali. Nah, hokinya itu memanfaatkan kesempatan yang udah ada, apalagi peluangnya besar. Oke, cakep. Dari Nia, gue pengennya lu edukasi ini nih, ngasih tahu deh, karena lu udah senior banget kan. Kalau gue mah kan gini Harus ya, pede. Satu, nih buat yang badannya kayak gue nih, nih yang badannya super kecil, Kecil banget kayak gini ya. kan? Nah, Kalau lu pada punya bakat, gak usah deh yang namanya minder, maju terus, terobos terus, jangan pernah lupa sama orang yang bantu lu, gitu. gitu ya. Sampai kapanpun itu harus dipegang, harus diingat. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah, udah gitu aja. Oke. Kalau buat Nia gitu aja. Ya, cukup ya video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video mendatang. Dadah.